Cinta adalah bahasa universal yang menyatukan kita, namun saat ini kita menjelajahi jalan yang jarang dilalui, di mana cinta terjalin dengan topik-topik yang penuh gairah dan berpotensi kontroversial. Pepatah yang mengatakan bahwa perempuan tidak pernah salah adalah bagian dari sejarah kompleks hubungan antar manusia. Cinta adalah benang merah yang menyatukan kita semua meski berbeda. Ini adalah emosi yang melintasi batas-batas nasional, budaya dan bahasa dan menyatukan kita dalam pengalaman bersama. Namun, ada banyak cerita dan kepercayaan di dunia ini, dan setiap cerita bersifat unik bagi orang yang menganutnya. Salah satu keyakinan yang dianut sebagian orang adalah bahwa wanita selalu benar. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan soal kedaulatan atau nasionalisme. Ini tentang pemahaman bahwa pengertian dan rasa hormat adalah hal mendasar dalam hubungan apapun. Ini tentang merangkul keberagaman dan menavigasi kompleksitas komunikasi antar pribadi, di mana gagasan seseorang mungkin tidak sama dengan gagasan orang lain. Gagasan bahwa wanita tidak pernah salah bukanlah pernyataan umum yang berlaku untuk semua situasi, melainkan sebuah tanda kekuatan pengertian dan cinta dalam hubungan. Kenali kekuatan, kebijaksanaan, dan perspektif unik wanita. Ini tentang menantang otoritas dan membuka ruang untuk lebih banyak informasi, lebih banyak pemahaman, dan pada akhirnya lebih banyak cinta. Jadi saat kita mendalami topik ini, ingatlah bahwa ini bukanlah pertarungan antar jenis kelamin, namun eksplorasi perspektif, pencarian pemahaman, dan perayaan keberagaman umat manusia. Ini tentang cinta dalam segala bentuknya dan bagaimana hal itu memengaruhi pikiran, keyakinan, dan tindakan kita. Sekarang kita sampai pada inti permasalahannya. Apakah wanita tidak pernah salah? Wanita tidak pernah salah adalah pepatah yang sering kita dengar, tapi apa sebenarnya maksudnya? Mantra modern ini sudah lama beredar di masyarakat kita. Tetapi jika Anda melanggar kata ini, apa maksudnya? Apakah Anda mengatakan bahwa perempuan memiliki kekurangan di luar kodrat manusia, atau hanya sekedar rumor yang tersebar di kalangan sosial dan media tanpa terlalu memperhatikan makna yang lebih dalam? Ketika kita mengupas kembali lapisan-lapisan budaya, kita menemukan bahwa di banyak masyarakat istilah ini mungkin lahir dari keinginan untuk menghormati perempuan dan mengakui kecerdasan dan kekuatan mereka. Hal ini dapat dilihat sebagai hal yang paralel dengan pemerintahan patriarki selama berabad-abad, di mana suara perempuan seringkali ditekan dan diabaikan dalam masyarakat. Hal ini mungkin mencerminkan perubahan dalam kemampuan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan, membuat keputusan yang berpengaruh, dan memberikan perubahan yang berarti di dunia. Namun, memberikan keadilan pada suatu kelompok berdasarkan gender dan faktor lainnya merupakan penyederhanaan yang tidak adil terhadap kompleksitas sifat manusia. Hal ini dapat menghancurkan karakteristik individu, mendorong ekspektasi yang tidak realistis, dan menciptakan konflik yang tidak perlu. Selain itu, ungkapan-ungkapan yang kuat ini dapat memiliki kekuatan untuk memperkuat sifat dari gambar tersebut, menunjukkan kepada perempuan bahwa mereka tidak dapat diabaikan dan menempatkan mereka pada standar kesempurnaan yang tidak realistis. Itu adalah pedang bermata dua, bukan? Jadi, meskipun ungkapan bahwa perempuan tidak pernah salah mungkin tampak seperti ungkapan yang polos di permukaan, pemikiran yang lebih dalam akan mengungkapkan bahwa ada banyak prinsip yang perlu dipertimbangkan. Untuk lebih memahami penjelasan ini, mari kupas lapisannya. Lagi pula, bukankah kita bisa maju melalui pencarian pemahaman? Dan mungkin dalam pencarian ini kita menemukan bahwa kebenaran seringkali lebih sulit daripada situasi yang biasa kita alami. Sekarang setelah kita memahaminya, mari kita masuk ke diskusi. Apakah wanita tidak pernah berbuat salah? Pertanyaan ini memunculkan banyak perspektif, baik yang unik maupun reflektif. Di sisi lain, ada pula yang setuju dengan pernyataan tersebut. Mereka berpendapat bahwa perempuan, dengan empati dan hati nuraninya, seringkali mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan semua orang. Mereka menghargai peran perempuan sebagai ibu, pengasuh dan pemimpin, yang memiliki banyak pengetahuan intelektual dan keberanian mengambil keputusan. Mereka juga menekankan bahwa dalam dunia yang secara historis didominasi laki-laki, perspektif perempuan menawarkan perspektif baru dan belum dijelajahi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Di sisi lain, ada pula yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Mereka berpendapat bahwa baik dan buruk tidak ditentukan oleh gender. Terlepas dari jenis kelaminnya, setiap orang bisa benar atau salah tergantung situasinya. Mereka menunjukkan bahwa keyakinan bahwa suatu kelompok tidak mempunyai oposisi dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan menghambat pertumbuhan. Pada akhirnya, kita belajar dan bertumbuh dari kesalahan kita, bukan? Jadi ada yang defensif, ada yang langsung mengkritik atau setuju. Mereka berpendapat bahwa cerita ini terlalu sederhana.
Keputusan dalam hidup, seperti kata mereka, jarang sekali bersifat hitam dan putih. Kebaikan dan kejahatan selalu ada dalam wilayah abu-abu di mana apa yang benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Mereka percaya bahwa komunikasi harus mempertimbangkan situasi, individu, dan situasi yang dihadapi. Ketika kita mengubah pandangan ini dalam pikiran kita melihat bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Ini adalah masalah kompleks yang melibatkan norma-norma sosial, keyakinan pribadi, dan perasaan benar dan salah. Jadi apakah adil untuk mengatakan bahwa wanita tidak pernah melakukan kesalahan, dan tidak ada seorang pun yang melakukan kesalahan? Ini adalah pertanyaan yang lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban, dan membuat roda perdebatan terus berputar. Seperti yang Anda lihat, argumen ini tidak begitu jelas. Jadi, bagaimana keyakinan ini memengaruhi hubungan Anda? Apakah hal ini menciptakan persatuan atau konflik? Kita perlu menggali lebih dalam tentang hubungan pribadi, khususnya hubungan. Keyakinan ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks. Namun, jika Anda beroperasi dengan asumsi bahwa Anda sempurna, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian. Yang lain merasa diabaikan atau diabaikan. Yang dapat menimbulkan perasaan frustrasi dan depresi. Kesatuan dalam suatu hubungan didasari oleh rasa saling menghormati dan memahami, namun bagaimana pemahaman bisa terjadi jika pendapat seseorang benar? Dalam suatu hubungan, ide-ide ini bisa bertentangan. Teman harus siap berbagi ide, pemikiran dan pengalaman. Namun, jika pasangan Anda yakin bahwa dirinya selalu benar, hal ini dapat menghambat pertukaran ide secara bebas, yang dapat berujung pada masalah komunikasi. Sekarang mari kita beralih ke hubungan profesional. Di lingkungan kerja, keyakinan ini bisa berbahaya. Keberhasilan sebuah tim bergantung pada kemampuannya untuk bekerja sama, yang memerlukan komunikasi terbuka dan kemauan untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Jika seseorang terlalu sadar akan infalibilitasnya sendiri, hal ini dapat menjadi hambatan bagi kerja sama tim yang efektif dan kreatif. Namun, ini bukan tentang dampak keyakinan tersebut terhadap komunikasi, melainkan tentang tingkat rasa hormat antar individu. Rasa hormat datang dari kejujuran, kerendahan hati dan mengetahui kekurangan diri sendiri. Oleh karena itu, jika seseorang yakin akan dirinya tidak bersalah, ia dapat merusak rasa hormat orang lain terhadapnya. Jelas sekali, keyakinan ini mempunyai dampak signifikan terhadap hubungan pribadi dan profesional. Hal ini dapat mempersulit komunikasi, mempersulit pemahaman, dan mengurangi rasa hormat. Tapi itu tidak sama. Komunikasi adalah jalan dua arah, dan kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan memahami. Dampaknya memang besar, tapi apa yang harus kita lakukan? Kami akan mengeksplorasi ini dalam pemikiran terakhir kami. Kita perlu menyaring informasi, memeriksa kontradiksinya, dan memahami implikasinya. Sekarang apa yang kita dapatkan dari ini? Perjalanan kita dimulai dengan kekuatan cinta dan bagaimana cinta membangun fondasi hubungan kita. Ini berfokus pada pesan bahwa perempuan tidak pernah salah, sebuah cerita yang lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Kita telah melihat bagaimana keyakinan ini dapat menciptakan medan pertarungan ideologi dan pendukung yang penuh semangat di kedua sisi. Di satu sisi, beberapa orang berpendapat bahwa keyakinan ini memberdayakan perempuan, namun di sisi lain, para pendukung berpendapat bahwa keyakinan ini memperkuat perilaku buruk dalam hubungan. Seperti yang telah kita lihat, perdebatan ini tidak bersifat hitam putih, melainkan abu-abu. Ini adalah percakapan yang dapat mengarah pada percakapan yang, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, dapat membuat hubungan menjadi tegang. Namun pemindaian ini dapat memberikan informasi penting. Yang pertama adalah pentingnya komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah dasar pemahaman dan rasa hormat. Percakapan ini memungkinkan kita untuk menantang keyakinan, menghilangkan kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Kedua, kita belajar untuk tidak menerima begitu saja keyakinan tersebut. Ini bukanlah kebenaran universal, melainkan interpretasi subjektif. Masing-masing dari kita harus melihat secara kritis cerita-cerita tersebut, mempertanyakan otoritasnya, dan membentuk opini kita sendiri. Terakhir, kita melihat kekuatan dialog yang saling menghormati. Komitmen tersebut memungkinkan kami memperluas perspektif, menantang stereotip, dan menciptakan budaya pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi mari kita terus membicarakan hal ini, mempertanyakan keyakinan kita dan berusaha untuk memahaminya. Daripada menghindari argumen-argumen ini, dekati argumen tersebut dengan pikiran terbuka dan rasa hormat. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam petualangan ini. Ingatlah bahwa kekuatan cinta dan pengertian dapat menjembatani perpecahan yang mendalam.
Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan untuk konten-konten yang lebih menggugah pikiran. Sampai jumpa lagi lain kali.